Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Saya APD Dr. Stanley Kwiharto dari Farmasi 4 ingin sharing seputar farmasi. Nah, untuk episode sekarang, saya akan sharing tentang manajemen suplai di apotek. Yuk kita simak tentang penjelasan manajemen suplai di apotek. Jadi dot. Nah, untuk kali ini, manajemen suplai yang akan saya jelaskan adalah mengenai perencanaan kebutuhan obat yaitu di apotek. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu kegiatan atau suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis-jenis maupun jumlah serta harga dari perbekalan farmasi yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun anggaran yang ada. Nah, tujuan dari perencanaan adalah menghindari kekosongan obat di apotek. Kemudian, kita juga harus mempelajari apa itu pola perencanaan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan. Yang pertama adalah pola perencanaan, yaitu ada pemilihan obat, kemudian dikompilasi dengan pemakaian obat, adapun perhitungan kebutuhan obat, kemudian masuk ke proyeksi kebutuhan obat, dan disesuaikan rencana pengadaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pola penyakit yang ada di sekitar apotek, kemudian ada daya beli dari masyarakat dan budaya dari masyarakat. Kita masuk ke dalam pemilihan dan kompilasi dalam perencanaan. Adapun pemilihan dari perencana adalah daftar obat wajib apotek. Jadi kita harus tahu daftar obat wajib apotek yang harus tersedia di apotek dan tidak boleh kosong sama sekali karena ini pasti dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar apotek. Kemudian pelayanan kesehatan dasar dan daftar alat kesehatan. Kedua ini saling bersangkutan juga dengan daftar obat wajib apotek maupun obat-obat yang ada di apotek yang dibilang sangat penting ataupun bisa dipakai dalam keadaan darurat. Kemudian kita masuk ke dalam metode dan analisis perencanaan. Di dalam perencanaan ada dua metode, yaitu metode konsumsi dan metode epidemiologi. Didukung oleh dua analisis, yaitu analisis ABC maupun analisis Venn. Nah, kita masuk pertama adalah metode konsumsi. Metode konsumsi dilihat dari banyaknya konsumsi obat yang keluar ataupun banyaknya obat yang dipakai oleh konsumen. Nah, adapun rumusnya yaitu ada CT sama dengan CA kali T ditambah SS kurangi sisa stok, di mana CT adalah kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan rata-rata per bulan, dan T lama kebutuhan serta SS adalah seksi stok. Nah, metode konsumsi ini juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, dilihat dari data konsumsi yang akurat, kita membutuhkan data epidemiologi ataupun standar terapi, pola preskripsi tidak berubah, serta kebutuhan obat relatif konstan. Adapun kekurangannya adalah data konsumsi obat dan jumlah pasien kemungkinan sulit didapatkan. Tidak dapat dijadikan pedoman dalam standar terapi, tidak dapat dijadikan pedoman jika ada kurang stok lebih dari 3 bulan. Nah, setelah kita mengetahui teorinya, kita tahu akan kasusnya. Nah, kasusnya yaitu setiap bulan pada RS9 Minulio membutuhkan chlorphenicol sebanyak 9.000 obat yang dibeli setiap 2 minggu. Nah, PBF untuk chlorphenicol ternyata di kota Semarang dengan waktu tunggu itu 1 hari. Nah, untuk sisa stoknya ternyata sisa 1.000. Harga chlorphenicol adalah 9.500 per satuannya. Nah, dengan menggunakan metode konsumsi kita harus tahu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membeli obat chlorphenicol ini. Maka kita breakdown terlebih dahulu di mana pembelian setiap 2 minggu sekali berarti T sama dengan 2 minggu kita asumsikan dengan setengah bulan, di mana 1 bulannya adalah 4 minggu, berarti 2 minggu adalah setengah bulannya. Kemudian waktu tunggu 1 hari, berarti kalau waktu tunggu 1 hari kita harus punya safety stock 1 dari 30 hari dikali dengan kebutuhan obat yang dibutuhkan RS Brand Mineral di apoteknya, yaitu 9.000. Berarti sama dengan safety stocknya ada 300 obat. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ada, yaitu CT sama dengan 9.000 dikali 0,5 ditambah 300 dikurangi 1.000. Sama dengan 3.800 obat yang harus dibeli. Kemudian 3.800 obat yang dibeli ini kita kalikan dengan harga persatuannya, yaitu 9.500 dengan hasil 36.100.000 anggaran yang harus dikeluarkan oleh apotek di RS Minulio. Kemudian kita masuk ke metode epidemiologi.
Metode epidemiologi ini didasarkan pada pola penyakit yang sering muncul. Nah, pola penyakit yang sering muncul pasti perlu penentuan atau ditentukan oleh beberapa hal. Ditentukan oleh jumlah penduduk, jumlah kasus, dan standar dari kesediaan obat. Sama seperti metode konsumsi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihan terlebih dahulu dapat memenuhi perkiraan kebutuhan sebenarnya. Adapun program-program baru dapat dilakukan dan dapat menjadi pedoman untuk standar terapi. Kemudian kekurangannya dalam memakan waktu yang lama, data penyakit sulit didapatkan keakuratannya, memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit tidak selalu sama dan variasi obat cukup luas. Kemudian kita masuk ke dalam kasusnya, yaitu ternyata di wilayah Cicadas angka diare cukup tinggi, di mana setiap bulannya ada 7 orang per bulan. Standar terapinya yaitu reparamid 2 tablet dalam 1 hari untuk 4 hari, infusalin 1 infus untuk 4 hari, vitamin A sebanyak 2 tablet untuk 1 hari diberikan selama 4 hari. Nah, ternyata obatnya tersisa hanya 1 di apotek itu dengan lead time-nya yaitu 3 hari dengan biaya terapinya ada 50.000. Berapa sih anggarannya? Kita jabarkan yaitu di mana loperamid 2 kali 4 sama dengan 8 tablet. Jadi 2 tablet dalam 4 hari 8 tablet untuk 7 pasien jadi 56 tablet. Kemudian infusalin 1 kali 4 tablet. 1 tablet kali 4 hari yaitu sama dengan 4 infus, di mana digunakan untuk 7 pasien sama 28 infus. Kemudian vitamin A sama dengan 2 kali 4 yaitu 8 tablet digunakan untuk 7 pasien yaitu 56 tablet. Nah, rata-rata terbesarnya ada 50 buah, di mana rata-rata penggunaan yang paling sering itu bentuk tablet, karena infus di sini dilihat dalam bentuk dipakai dalam 1 hari penuh. Nah, safety stocknya adalah digunakan item 3 hari, berarti 3 per 30 dikali 56 dari rata-rata tersebut dari 5,6. Maka karena hari tidak mungkin koma, maka harus dibagi kepada bulatan ke atas, yaitu menjadi 6 hari. Terapi yang harus dipilih di mana rumus yang dipakai sama seperti metode konsumsi. Namun, konsepnya berbeda, di mana tadi kalau metode konsumsi adalah jumlah yang dikonsumsi atau jumlah obat yang keluar setiap harinya, sedangkan metode biologi adalah ditentukan oleh kasus yang terjadi, di mana CT sama dengan 56 kali 1 plus 6 kurangi 1 sama dengan 61. Jadi anggarannya dikali per terapi sama dengan 61 kali 50.000 yaitu 3.050.000. Setelah kita mengetahui dua metode, kita harus mengetahui juga analisisnya. Itu pertama adalah analisis ABC, di mana terdiri dari A yaitu always, B adalah better, dan C adalah control. Di mana obat di golongan always yaitu golongan yang selalu dibilang penting, namun harganya mahal dan stok obatnya sedikit. Kenapa stok obatnya sedikit? Karena pasti dengan anggaran yang tersedia seberapapun, pasti untuk membeli golongan obat ini pasti sedikit, karena obat yang golongan A ini harganya cukup mahal dalam anggaran. Kemudian B, better, stok obat maupun biaya dibilang medium, jadi bisa dinego, bisa dinaikkan jumlahnya ataupun diturunkan, tapi termasuk golongan yang sedang-sedang saja. Kemudian C, kontrol, di mana stok paling banyak dengan harga yang murah. Kenapa stok paling banyak? Karena obat ini juga obat yang sering akan keluar di penjualan obat, dan biasanya juga obat yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat tergolong obat-obat yang murah. Nah, ada kelebihannya yaitu sajian informasi mengenai biaya relevan, mau memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk, informasi biaya akurat, sajian laporan biaya akurat, dan identifikasi dan menghilangkan non-value dari added activity. Kemudian ada kekurangannya dalam pelaksanaan yang kompleks, dapat mengabaikan beberapa sistem analisis biaya, pengabaikan biaya sulit. Laporan ABC ini tidak sesuai dengan kaidah laporan akuntansi, kemudian pengadaan dan waktu yang banyak. Kemudian kita masuk ke dalam analysis trend, di mana V itu adalah vital, E ada esensial, dan N ada non-esensial. Obat-obat yang masuk dalam vital adalah obat-obat yang harus ada setiap saat karena termasuk obat darurat, contohnya ada dioksin. Esensial yaitu obat yang biasa dipakai dan harus ada,
itu obat-obat yang biasa keluar seperti PCT atau antibiotik. Kemudian esensial ya obat-obat yang dinilai sebagai penunjang atau sebagai obat-obat yang menunjang peningkatan kesembuhan atau peningkatan terapi, yaitu vitamin ataupun suplemen. Adapun kelebihannya itu stok obat terkontrol karena sesuai kebutuhan, pelaksanaan sesuai kejadian atau epidemiologi, alokasi dana tersedia, dapat penyesuaian dan kebutuhan masing-masing spesialisasi. Kemudian kelemahannya ada sajian biaya dan stok tidak relevan, tidak ada informasi mengenai keuntungan dari suatu unit produk, dan informasi biayanya tidak akurat. Nah, setelah kita mengetahui analisis ABC, analisis Venn, kita gabungkan, kita komparasi menjadi matriks, yaitu matriks ABC Venn, di mana ada data tabel dari komparasinya seperti pada layar. Nah, ternyata di dalam layar atau di dalam tabel ini terdapat 3 warna dari kategori ini. Kita kategorikan menjadi kategori 1 berwarna hijau, kategori kedua berwarna kuning, dan kategori 3 berwarna abu. Untuk kategori 1 ternyata itu adalah obat-obat penting tetapi mahal. Contohnya obat-obat kardiovaskular yang dinilai sangat penting, ternyata di industrinya ternyata dibuat dengan biaya industri yang cukup mahal, juga dijual masih juga mahal. Contohnya Bodipin. Kemudian kategori 2 yaitu obat-obat kebutuhan setiap saat yang sedang-sedang saja, yang selalu keluar setiap saat, itu antibiotik. Kemudian kategori 3 ada obat-obat penunjang, itu contohnya suplemen dan vitamin. Setelah kita mulai pemilihan, terus ada kompilasi, kemudian ada metode perhitungan maupun analisis perhitungan, kita masuk ke dalam proyeksi, di mana proyeksi yang ada yaitu dengan rumus A sama dengan B plus C plus D sama kurangi E dan F, di mana A dapat proyeksi kebutuhan yang akan datang, B ada stok sisa dari obat yang ada, C ada kebutuhan tahun depan, D ada prediksi stok akhir tahun, E adalah data stok tahun lalu, sedangkan F adalah rencana penerimaan. Setelah kita mengetahui perencanaan itu, maka kita sesuaikan rencana dan pengadaan, itu dimana dengan cara penyusunan skala prioritas. Tidak semua obat harus dibeli saat itu dengan waktu yang sama, dengan jumlah yang sama, harus ada skala prioritasnya. Kemudian daripada jumlah pengadaan tiap jenisnya, pasti dalam satu golongan jumlah yang dibeli juga berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terdapat jumlah anggaran yang pasti disesuaikan dengan anggaran. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan kebutuhan obat di apotek. See you in the next video. Bye-bye.